Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala man la nabiyya ba'da Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi la'allakum turhamun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, dari nikmat yang dianggap nikmat kecil, karena pada hakikatnya tidak ada nikmat kecil ketika kita melihat siapakah yang memberikan nikmat itu kepada kita semuanya. Sampai nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam yang kokoh dalam dada kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan jemaah sekalian dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian nanti meninggal kecuali menjadi seorang muslim. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menengok kembali kepada kehidupan 14 abad yang lalu. Saat itu pagi-pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Kejadian ini adalah pagi-pagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabsen sahabatnya satu persatu dan mengabsen apa yang dilakukan oleh para sahabatnya tersebut. Hadis ini hadis riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabdanya ini adalah 4 pertanyaan kepada para sahabatnya saat itu di dalam majelis tersebut. Yang pertama, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Siapakah di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Fasakatu, kemudian semuanya diam. Faqala Abu Bakarlah yang menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, "Man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapakah di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah ke kuburan? Fasakatu, semuanya lagi-lagi diam. Faqala Abu Bakarlah yang menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan ke orang miskin? Fasakatu, lagi-lagi semuanya diam. Faqala Abu Bakarlah yang menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi dengan pertanyaan yang keempat, dan ini adalah pertanyaan terakhir di dalam majelis tersebut. "Man 'ada minkumul yawma maridan?" Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi kemudian yang menjawab hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, "Ana ya Rasulullah." Kemudian setelah menanyakan 4 hal dan lagi-lagi yang menjawab itu hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan statement terakhirnya, "Majtama'a fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah 4 amalan ini berkumpul pada diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Illa dakhalal jannah. Kalau menurut secara linguistik, secara bahasa itu dakhala itu artinya fi'il madhi,
menunjukkan sesuatu yang lampau dan sudah terjadi, padahal saat itu belum terjadi. Kata para ulama, ketika hal ini terjadi dalam Al-Quran ataupun hadis, itu menunjukkan namanya litahaqquqil wuqu', pasti akan terjadinya. Sebagaimana kemudian ketika Allah mengungkapkan tentang adanya hari kiamat, akan datangnya hari kiamat, kemudian Allah mengungkapkan ata amrullah, sudah datang hari kiamat secara let-letnya seperti itu, padahal kiamatnya belum terjadi. Maka diterjemahkanlah kata para ulama, akan datang, pasti akan datang yang namanya hari kiamat. Dan begitulah cara menafsirkan dalam Al-Quran atau hadis, sesuatu yang akan terjadi diungkapkan itu dengan kata-kata lampau atau fi'il madhi atau past tense, itu menunjukkan litahaqquqil wuqu', pasti akan terjadinya. Dan begitu juga ketika dengan hadis ini, siapa empat hal terjadi pada diri seseorang, di dalam riwayat lain ada disebutkan tambahannya, majtama'a fimrin fi yaumin illa dakhala jannah. Tidaklah empat amalan ini berkumpul pada diri seseorang pada suatu hari, pasti dia masuk surga. Tentunya hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabsen dan mutabaah para sahabatnya. Kenapa dilakukan hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memastikan bahwa orang-orang yang hidup di sekitarnya, hidup-hidup yang ada di lingkungannya tidak jauh dengannya, ada dalam kondisi dengan keimanan yang prima dan keimanan yang baik. Karena ini adalah salah satu cara untuk menjaga kita bisa istiqomah. Ketika hidup dalam komunitas, dalam jemaah, kita akan merasakan energi semangat dalam melakukan ketaatan. Karena kita akan merasakan begitu beratnya ketaatan itu kalau kita lakukan sendirian. Makanya ketika ada video apapun, nilai apapun yang ingin kita jalani, cari kawan dan cari komunitas itu, insya Allah akan lebih istiqomah dalam menjalaninya. Dalam komunitas yang terkecil tentunya di keluarga, ketika kita ingin saum sunnah, maka ajaklah anak dan istri untuk sama-sama melaksanakan saum sunnah. Ketika kita ingin istiqomah ngaji, maka ajaklah anak istri untuk sama-sama ngaji. Cari waktu yang tepat sama-sama untuk semuanya melakukan hal itu. Insya Allah itu akan lebih berat, lebih besar dan lebih istiqomah lagi untuk bisa dijalaninya. Dan akan lebih ringan ketika menjalaninya. Begitulah ketika ketaatan itu harus kemudian dilakukan secara berjamaah atau secara bersama-sama. Kemudian yang keduanya, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menanyakan empat hal ini, kita memperhatikan di dalam hadis ini memang wajar ketika orang kemudian melakukan hal ini dan kemudian dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Yang dalam hal ini tentunya Abu Bakarlah yang melakukan hal itu. Tapi kemudian itu pun akan berlaku bagi umatnya setelahnya nanti. Dan sampai nanti pada hari kiamat siapapun yang melakukan ini, insya Allah ada jaminan dari Rasulullah SAW dengan hadis ini. Kita bisa melihatkan di dalam hadis ini ketika kita menganalisa, meneliti, kita ada melihat ada dua unsur yang memang wajar seseorang itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika perhatikan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan siapakah yang sedang berpuasa hari ini. Ini artinya menunjukkan bahwa seseorang itu bisa dikatakan baik di hadapan Allah dan Rasulnya ketika ingin memastikan dulu bahwa hubungannya dengan Allah itu dalam kondisi baik. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya itu menanyakan puasa, tidak menanyakan salat, tidak menanyakan baca Quran dan seterusnya. Karena puasa ini menunjukkan adanya keikhlasan di dalam dirinya yang berbeda mungkin dengan yang lainnya. Tidak ada celah untuk dia untuk melakukan itu untuk orang lain atau untuk manusia. Karena puasa itu ibadah yang begitu sangat uniknya. Ketika salat mungkin bisa jadi kelihatan gerakannya, ada perasaan mungkin ingin dapat pujian dari orang. Ketika baca Quran kemudian bisa jadi kemudian terdengar bacaannya, mungkin bisa jadi terpeleset niatnya ingin dipuji oleh orang. Tapi puasa ini tidak ada tandanya orang melakukan puasa itu, maka menunjukkan ketika seseorang sedang melakukan itu, menunjukkan tingkat keimanannya di situ sedang baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepura-puraan di situ di dalam ibadah tersebut. Makanya kalau kita mau jujur dengan diri kita ini, sebenarnya terkadang kita ini lebih menjaga nama baik kita di hadapan manusia, tapi lupa untuk menjaga nama baik di hadapan Allah. Terkadang kita mati-matian untuk menjaga reputasi nama kita di hadapan manusia, tapi lupa untuk menjaga reputasi nama kita di hadapan Allah. Kelihatan baik terkadang di hadapan manusia, tapi terkadang liar kita di hadapan Allah. Itulah yang menunjukkan level keimanan kita itu dilihat ketika kita sedang dalam kesendirian itu apa yang kita lakukan. Itulah sebenarnya level keimanan kita.
Dan inilah yang harus pertama kali ada dalam diri seseorang itu ketika ingin dikatakan baik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Hubungan dengan Allah, tingkat spiritualnya itu dalam keadaan baik dipastikan dalam keadaan baik terlebih dahulu. Yang keduanya tentunya tidak cukup sampai di situ. Ketika Rasulullah SAW perhatikan bertanya dengan pertanyaan yang ketiga dan keempat, yang kita mengatakan mungkin itu adalah ibadah sosial, kegiatan sosial. Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Mungkin seolah-olah kita melihat itu adalah aktivitas sosial, peduli terhadap tetangga dan seterusnya. Tapi itu pun dalam syariat ini yang menjadi ada makanannya, ada urgensinya sendiri. Tidak mungkin kalau itu sesuatu yang tidak ada nilainya di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW menanyakan hal itu dan menjamin orang yang melakukan itu dengan surga. Maka ketika kita sudah saat ini, sudah istiqomah menjalankan salat berjamaah, dengan ngajinya sudah rutin, dengan puasa sunnahnya sudah rutin, lakukan itu dan pertahankan itu. Semuanya kembali pada diri kita. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimanakah kita memikirkan orang lain yang mungkin belum merasakan sebagaimana kita merasakan saat ini nikmatnya kita sujud dan beribadah. Dan itu perlu dilatih kepekaan kita semuanya. Agama ini tidak akan tegak kecuali ada orang-orang yang memikirkan orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Karena dengan cara itulah kita saat ini akan tertahan, kita akan merasakan bagaimanakah istiqomah di dalam ketaatan tersebut. Dan secara prinsipnya, ketika kebaikan itu berdampak kepada orang lain, sekali lagi kebaikan itu berdampak kepada orang lain, pahalanya lebih besar daripada kebaikan yang hanya terbatas untuk diri sendiri saja. Jangan pernah sepelekan yang namanya ibadah sosial itu pun. Ketika kita mengatakan bahwa kita sudah berusaha ingin menjadi orang yang baik, sekali lagi, ayo pikirkan lagi sama-sama orang lain. Mungkin ada orang yang tidak jauh dengan kita semuanya. Mungkin kita tahu agama dia sholat apa tidak. Mungkin kemudian kita tidak tahu dia menjalankan syariat ini atau tidak. Tapi dengan kegiatan sosial bisa jadi itulah membuka pintu hidayah bagi orang tersebut. Dan ini siapapun bisa melakukan hal itu. Tidak perlu diceramain, tidak perlu diberi dalil dalam agama, Al-Quran dan hadis. Hampiri dia, dengarkan curhatannya dan lakukan itu secara rutin dan terus-menerus. Maka nanti suatu saat ada hubungan emosional, akan lebih mudah kita mengajak, ayo kita sama-sama sholat berjamaah di masjid. Ayo kita sama-sama ngaji, karena sudah ada kedekatan emosional. Bagaimana ketika ada 10 orang, 100 orang melakukan hal ini, maka insya Allah tahun depan dan tahun berikutnya masjid ini akan terus makmur dan kemudian ada orang-orang yang menjaga dalam ketaannya itu. Hal ini tidak bisa kecuali ada orang-orang yang kemudian memikirkan orang lain, bukan hanya sekedar memikirkan diri sendiri. Itulah yang kemudian disebutkan investasi jangka panjang. Ketika nafas kita sudah berhenti, nyawa kita sudah tutup, tapi ada aliran pahala yang terus akan mengalir kepada kita semuanya karena kita melakukan sesuatu untuk orang lain, tentunya dengan kapasitas kita. Yang punya harta dengan hatinya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang penting kemudian dia berusaha untuk sama-sama orang lain melakukan kebaikan sebagaimana dia merasakan manisnya kebaikan yang dia lakukan itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyukuru lahu haqqa syukrih. Nahmaduhu wa nas'aluhu al-auna ala husni ibadatik wa dhikri. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi hulkihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila akhiri dahrihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على أنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم من جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها دقها وجلها سرها وعلانيتها. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، فيا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، فيا من رآنا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بقولك الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.